Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Eh, di sini saya ingin mereview sebuah teleskop yang menurut saya murah ya untuk di kelasnya. Jadi teleskopnya adalah teleskop Discovery optik ya. Tipenya yaitu VTZ 3 sampai 12 kali 42 SFIR. Ya, jadi teleskop ini kemarin itu saya dapat di harga 634.000, itu sudah dengan ongkir. Harga aslinya itu 750-an. Jadi kemarin di Shopee dapat voucher, jadi dengan ongkirnya totalnya 634.000. Jadi kemarin sebetulnya saya itu tidak berniat untuk membeli teleskop ini ya. Kenapa? Karena saya berpikir teleskop yang menggunakan paralaks samping atau SF itu harganya rata-rata di angka 900-an atau mungkin kalau ada 800-an ya. Tapi rata-rata itu 900-an ke atas. Jadi 900 1 juta lebih gitu loh. Jadi awalnya saya itu mencari teleskop AO karena saya sebelumnya memakai teleskop AO. Jadi video ini sebetulnya saya buat untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya, yang sebetulnya kebingungan untuk rekomendasi teleskop. Ya, kalau teleskop AO itu kisarannya kan di angka 500 ribuan, ada yang 600 ribuan. Nah, budget saya di waktu kemarin itu di sekitaran segitu, karena teleskop saya yang lama kebetulan itu retikelnya itu putus. Jadi sebetulnya sudah saya ganti retikel, cuman putus lagi gitu teman-teman. Nah, akhirnya saya pikir wis daripada ribet, saya mau cari teleskop lain lah, AO, teleskop yang tipe AO, karena yang lama itu retikelnya putus. Jadi retikel teleskop ini itu putus teman-teman, di dalam itu putus, tidak kelihatan kalau gini, kalau siang kelihatan. Jadi retikel yang di atas itu putus. Kalau retikel bawaannya ini kan tipe Basnel ya, teleskop Basnel tipe bawaannya itu retikelnya dia itu mildot, cuman sudah saya ganti HK retikel HK, tapi putus lagi. Akhirnya daripada saya pusing-pusing, saya nyari AO. Sebetulnya nyari teleskop AO yang lain ya. Saya cari karena sambil nunggu uang terkumpul ya teman-teman, sampai akhirnya ketemulah, ternyata ada teleskop yang sudah paralaks samping atau SF. Harganya itu kalau dengan pakai voucher waktu itu jadi 634.000. Akhirnya saya langsung urungkan niat saya, Pak, beli teleskop AO. Saya mau nyari yang SF aja. Kalau di harga segitu ya saya mending cari SF. Jadi kalau dibandingkan yang lama itu memang berbeda teman-teman. Ini kalau tidak salah diameter yang depan ini kayak 44. Sebentar saya cari dulu ya, dia ukurannya berapa. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau di online itu teleskop yang lama itu punya saya itu
Harganya nggak mesti ya, tergantung dari seller juga kan. Kalau untuk speknya itu dia itu 6 kali 6 sampai 24 kali 50. Jadi diameter depannya dia itu 50 teman-teman. 50 mm ya teman-teman ya. Ya, 50 mm dengan zoomnya mulai dari 6 sampai 24 kali teman-teman. Nah, terus kalau untuk teleskop yang saya beli kemarin dari Discovery Optik itu ya speknya seperti ini teman-teman ya, shockproof, jadi dia tahan getar. Terus waterproof dia tahan air. Memang kebetulan mulai dari ini belinya kisaran saya kalau tidak salah sudah antara 2 mingguan teman-teman. Dan memang sekarang kondisinya kan lagi hujan teman-teman. Dengan kondisi hujan yang tidak terlalu ekstrim, kemarin itu baru saya pakai, kena air itu alhamdulillah dia tidak ngembun teman-teman. Jadi airnya tidak masuk. Kalau yang lama kemarin kenapa kok saya ganti retikel, awalnya itu dia ngembun saya bongkar. Pas bongkar botolan di dalam itu ada baut yang dol, tidak tahu kena geser apa gimana, retikelnya akhir putus ya. Jadi awalnya itu karena ngembun teman-teman, sampai akhirnya ganti retikel. Lalu ultra slim tunnel vision, jadi penglihatannya dia itu kelihatan slim, big eye box. Oh sorry, jadi penglihatannya dia itu lebar, ada nitrogen pouch di dalamnya, terus multi quad lensa. Terus untuk speknya ya seperti ini teman-teman, dia tipenya yang VTZ. Untuk pembesarannya dari 3 sampai 12 kali. Untuk depannya ini dia ukurannya 42 mm ya. Untuk speknya barangnya itu seperti ini teman-teman. Barangnya seperti ini. Kalau menurut saya sih sebetulnya enak ya kalau untuk diuklik. Jadi untuk untuk penggiat penggiat atau penghobi uklik seperti saya ini, menurut saya ini sudah cukup memuaskan ya teman-teman. Meskipun dengan ukuran cuma 42 mili, tapi menurut saya itu sudah sangat memuaskan. Dengan pembesaran dia di angka 3 sampai 12 kali. Jadi pembesarannya dia itu di angka mulai dari 3 sampai 12 kali teman-teman. Tapi ini sudah sangat jelas teman-teman ya. Jadi kalau untuk pemula ya, saya ngomong pemula seperti saya itu, kenapa sih kok ngebet pengen yang parallaxnya itu di samping sih? Ya karena lebih memudahkan ketika kita itu memfokuskan sasaran teman-teman, daripada yang kita harus memutar dari depan ya. Jadi teleskop itu kan kalau setahu saya itu ada model 3 ya.
Jadi ada yang dia itu biasa, yang biasa itu enggak ada putaran paralaksnya teman-teman. Yang biasa loh, yang kisaran 200 ribuan itu kan enggak ada putaran untuk paralaksnya ya. Lalu ada yang sudah ada putaran paralaksnya di depan seperti ini teman-teman. Jadi ini cuma dua, yang kanan ini untuk memutar retikel ke kanan kiri, yang atas ini untuk memutar retikel atas dan bawah. Lalu ada juga lampu di belakangnya ya. Perlu diketahui teman-teman, untuk yang tipe VTZ 3 kali 12 3 sampai 12 kali 42 SF ini dia tipenya SFP. Jadi bukan FFP seperti tipe VTZ yang di atasnya ini. Ada kalau tidak salah itu pokok tubnya itu kalau tidak salah 44. Dia itu harganya sudah 1 jutaan kalau tidak salah ya. Jadi menurut saya ini cukup mewah ya untuk kelasnya Uklik dengan harga yang murah ya. Tapi meskipun menurut saya cukup murah, tapi tidak murahan teman-teman. Jadi paralaksnya dia seperti ini, seperti kakak-kakaknya di Discovery. Lalu turretnya dia sudah tipe updown teman-teman. Kalau untuk main turret dia sudah updown. Jadi kalau di bawah gini dia ngunci, tidak akan berputar. Sama untuk kanan kirinya. Untuk retikelnya dia sudah HK. Retikelnya dia pakai HK teman-teman. Retikelnya HK. Kalau untuk tutup depannya dia sudah flip flop. Tapi tidak tahu kenapa belakangnya masih seperti ini ya. Sebetulnya ya kalau dibuat flip flop depan belakang ya pastinya lebih keren. Untuk coating lensanya itu dia yang belakang itu bening teman-teman ya. Coating lensanya itu bening, dia putih bening. Tapi kalau untuk depan dia coating lensanya itu kalau tidak salah hijau. Dia coating lensanya yang depan itu dia hijau. Nah, dia hijau. Coating lensa depannya dia hijau. Cuman yang yang sini hijau, sini putih. Oh sorry, ini depan ini belakang harusnya saya ngomong ya. Tidak tahu kenapa kok tipe teleskop ini jarang yang mereview. Saya sendiri kurang paham ya. Saya sendiri sebetulnya ya karena kebetulan aja nemu. Kalau menurut saya keren. Jadi dia lampunya. Jadi sebetulnya teleskop ini yang tipe yang terbaru ya. Jadi teleskop tipe ini dia itu kalau tidak salah itu yang dulu yang awal itu lampunya itu masih di atas teman-teman. Lampunya di atas, terus turretnya juga masih harus bukaan seperti ini. Tapi mungkin disempurnakan ya sama pihak Discovery. Jadi putaran lampunya sudah di belakang, ada juga leveling position ya. Jadi untuk teman-teman yang mau meluruskan teleskopnya pakai water pass, dia sudah ada leveling positionnya ya. Lalu turretnya juga sudah ada pembaruan di model updown ya. Kita juga dapat
ini sun height. Jadi sebetulnya dia itu panjangnya segini, tapi karena pakai sun height dia jadi lebih panjang teman-teman. Kalau bentuknya dia kecil minimalis teman-teman, tapi keren kalau dipasang di uklik ya, keren. Uklik saya kebetulan pakai uklik Jawara di GRV5 teman-teman ya. Terus selain ini ya, yang saya dapat itu ya tentu ada buku petunjuk tentang teleskopnya, buku petunjuk tentang teleskopnya juga ada. Kanibu ya, saya tahunya itu namanya Kanibu teman-teman. Nah, seputaran tentang teleskopnya berbahasa Inggris teman-teman. Kalau menurut saya sih cukup keren teman-teman, untuk saya dapat harga segitu ya cukup keren. Nggak tahu ya apakah bisa atau enggak ya, karena posisinya malam. Saya mau nunjukin ke teman-teman. Jadi kalau dipakai jarak jauh itu gimana ya, coba ya, bentar. Oke, jadi teman-teman kita coba ya, siapa tahu bisa jelas. Jadi kita coba ukur dulu jaraknya pakai maps. Jadi buat teman-teman yang masih belum punya ring finder, mungkin bisa pakai Google Map teman-teman untuk mengukur jarak. Jadi kita buat satelit dulu lah. Oke teman-teman, jarak rumah saya ke depan ya, jadi yang saya tandai putih itu di jalan teman-teman. Rumah saya kebetulan ada di dalam. Coba ya. Nah ini rumah saya teman-teman. Coba saya sorry bukan, belum pas. Oke, rumah saya di sini. Nah, genting ini ya. Lalu kita angkat gini, kita ukur jarak teman-teman. Nah, ukur jaraknya gini, tinggal geser aja ke jarak rumah. Iya, yang sini ya. Rumah sini itu jaraknya kurang lebih 66 meter ya. Kita coba lihat di teleskop. Kalau memang tidak jelas, mungkin besok saya perlihatkan ke teman-teman ya. Saya coba dulu aja ya. Jadi ini kurang jelas kayak teman-teman, tapi saya usahakan ya. Jadi ketika dia di zoom, ini pakai zoom berapa? Ini zoom, coba kita kecilin lagi zoomnya. Mana ya? Ini zoom terkecilnya dia, zoom 3. Lalu kita zoom ke 12, atau mungkin kebesaran ya 12. Ini zoom 12. Oke. Jadi kok malah tidak kelihatan. Kita putar paralelnya.
Ini sebetulnya jelas banget teman-teman, cuman karena malam ya nggak kelihatan, mungkin besok saya buatkan ulang. Ini sebetulnya jelas teman-teman, bicara jadi dia agak burung karena di tengah ini tertutup sama pohon pisang ya, tapi itu jelas banget teman-teman, jelas banget karena pohon pisang ya kelihatan. Jadi karena pohon pisang ya, sebetulnya jelas teman-teman, tapi karena pohon pisang ya ini susah. Ini zoom mentoknya ya, sebetulnya jelas sih. Jelas sebetulnya teman-teman karena malam ya. Jadi menurut saya sih cukup rekomendasi ya buat teman-teman nyari yang SF dengan harga yang cukup murah. Menurut saya ini bisa jadi salah satu rekomendasi teman-teman ya. Nah, retikelnya tuh sudah HK. Green. Jadi modelnya ada green sama red teman-teman. Cukup keren ya. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman.